Halo Sobat Bola Senusantara, selamat datang di channel Tim Senior, semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Seperti biasa, berikut update Timnas terbaru dan semoga kalian dalam keadaan fit dan siap menyambut pertandingan penting Timnas nanti malam di Jakarta. Ini akan jadi pertandingan krusial, kemenangan jadi harga mati. Ya, karena jadi penentu langkah selanjutnya Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga hidup mati lawan Cina nanti malam benar-benar menggeliat. Antusiasme publik tinggi, harapan besar, dan ekspektasi terhadap pelatih anyar Patrick Kluivert pun mulai mencuat. Baru 2 pertandingan bersama Timnas, 1 diantaranya berhasil dimenangkan, dan orang pun mulai membandingkan dengan era Shin Tae-yong yang butuh 6 laga buat meraih 1 kemenangan. Tapi buat para pengamat bola, fokusnya sekarang bukan pada perbandingan masa lalu. Saatnya move on. Semua yang pernah dilakukan pelatih sebelumnya patut dihargai, tapi sekarang waktunya menatap ke depan. Apalagi, pertandingan lawan Cina ini bukan cuma soal menang atau kalah. Ini adalah laga wajib menang. Main di kandang sendiri, di hadapan lebih dari 80.000 penonton, atmosfer panas di Gelora Bung Karno harus dimaksimalkan. Dari segi teknis, lawan kali ini memang bukan Jepang atau Australia. Cina secara peringkat dan kualitas permainan bisa dibilang setara, bahkan sedikit di bawah. Tapi bukan berarti Indonesia bisa lengah. Justru karena inilah peluang besar terbuka. Kalau menang, jalan ke putaran berikutnya makin lempeng. Kalau imbang, peluang masih ada meski tipis. Tapi kalau kalah, berat banget. Masalahnya, Cina juga nggak bisa santai. Mereka juga wajib menang 2 kali buat punya peluang lolos. Jadi diprediksi, mereka enggak bakal cuma bertahan dan parkir bus. Kalau Indonesia bisa mencetak gol lebih dulu, tekanan bakal berbalik ke mereka. Apalagi kalau dalam 10-15 menit pertama bisa unggul 1 atau 2 gol. Bukan cuma bikin lawan panik, tapi secara mental juga ngangkat semangat pemain Indonesia sendiri. Soal skuad, meski beberapa pemain absen seperti Ragnar dan Marcelino, kekuatan tim masih solid. Di lini tengah dan depan, kedalaman skuad terlihat jelas. Ada nama-nama seperti Joey Pelupesi, Tom Haye, Jakob Sayuri, Ula Romeni, sampai Dean James yang semuanya siap tempur. Seperti yang sudah kita tahu, Sandy Walsh dan Eliano Reijers absen, ada pelapis yang kualitasnya nggak jauh beda. Ngomongin line up ideal, yang jelas 3 pemain belakang yang udah nunjukin performa solid waktu lawan Bahrain. Di tengah, kombinasi Tom Haye dan Joey Pelupesi jadi favorit. Sementara lini depan jadi ajang adu kreatif para winger. Jakob atau Egy bahkan Beckham Putra bisa jadi starter. Sementara Lillipali kemungkinan besar jadi super sub buat masuk di 20-30 menit terakhir. Pertanyaannya, siapa yang bakal diturunkan Patrick Kluivert sebagai pengganti Ragnar dan Marcelino? Banyak yang menjagokan Dean James atau Egy, tergantung strategi. Kalau mau main dengan pressing cepat dan transisi cepat, mungkin Dean lebih cocok. Tapi kalau butuh kontrol dan pengalaman, Vano bisa jadi pilihan walau usianya udah 36 tahun. Yang jelas, rotasi harus cerdas karena intensitas pertandingan internasional beda jauh sama Liga 1. Satu hal yang menarik juga, aura di dalam tim sekarang terasa positif. Pemain-pemain keturunan yang baru bergabung seperti Jay, Tom, dan Emil kayaknya udah blend banget sama tim. Bahkan kehadiran Simon Tahamata sebagai bagian dari tim scouting juga disambut hangat. Buat banyak orang, ini jadi bukti bahwa proyek naturalisasi yang digagas PSSI berjalan di jalur yang benar. Pemain-pemain top diaspora sekarang mulai percaya dan mau gabung, karena mereka lihat sistem dan atmosfernya serius. Dan yang paling penting, chemistry di tim udah mulai terasa. Bukan cuma di lapangan, tapi juga di luar. Dari video latihan sampai momen-momen karaoke bareng, semuanya nunjukin bahwa suasana di dalam skuad sehat dan cair. Mereka terlihat menikmati, dan itu penting. Karena kalau turun ke lapangan dengan tekanan dan muka tegang, permainan enggak bakal keluar.
Kunci kemenangan nanti ada di babak pertama. Kalau bisa unggul lebih dulu, Cina bakal terpaksa keluar menyerang. Dan disitulah Indonesia bisa memanfaatkan ruang. Tapi jangan lupa juga buat tetap waspada dengan counter-attack mereka. Cina punya beberapa pemain naturalisasi yang cukup lincah, tapi bukan berarti mereka nggak bisa dihandle. Ini adalah pertandingan yang harus dimenangkan. Nggak ada kompromi, kita main di kandang, lawan yang sepadan, dan semangat yang lagi tinggi. Ini momentum yang nggak boleh disia-siakan. Jadi buat semua yang akan nonton, baik langsung di stadion atau lewat layar kaca, siap-siap teriak kenceng karena ini bakal jadi malam yang menentukan. Dan kalau semua berjalan sesuai rencana, mimpi buat lolos ke babak berikutnya, bahkan ke Piala Dunia, pelan-pelan jadi kenyataan. Kita akan mengalahkan lawan. Yo ayo timnas pasti menang. Sementara, Emil Audero siap debut. Jai Idzes santai, timnas punya banyak senjata. Meski beberapa pemain kunci absen, suasana di dalam tim tetap adem dan penuh optimisme. Gimana enggak? Menurut sang kapten, Jai Idzes, kehilangan beberapa nama besar bukan berarti kiamat buat timnas Indonesia. Jai dengan santainya bilang, enggak masalah. Kenapa? Karena menurut dia, pemain-pemain yang ada sekarang kualitasnya nggak main-main. Salah satunya, yang lagi banyak disorot, adalah Emil Audero Mulyadi. Yes, kiper keturunan yang main di Serie A ini berpotensi debut kalau diturunkan saat timnas bentrok lawan Cina nanti. Jay bilang dia udah cukup kenal sama Emil sejak sebelum proses naturalisasi selesai. Bahkan mereka sempat komunikasi duluan. Jadi kalau ngomong chemistry, udah mulai kebangun, bro. Tapi jangan salah, persaingan di posisi kiper makin panas. Masih ada nama-nama yang gak kalah mentereng, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Reza Arya Pratama. Pelatih Patrick Kluivert sekarang punya kemewahan untuk memilih siapa yang paling siap. Jay bilang, pelatih punya banyak opsi bagus, dan itu bagus banget buat tim. Semua tunjukin kualitas. Artinya, siapapun yang turun, gawang timnas tetap aman insya Allah. Nah, bukan cuma posisi kiper yang menarik perhatian. Ada juga dua nama yang mencuri sorotan. Beckham Putra Nugraha dan si senior yang udah malang melintang, Stefano Lillipali. Menurut Jay, jangan nilai pemain hanya dari di mana mereka bermain. Mau di Eropa, mau di Liga 1, semua tetap bisa tampil luar biasa. Saya udah latihan bareng mereka, kualitasnya tinggi, intensitasnya bagus, kata Jay. Dan emang kelihatan, latihan timnas sekarang makin ngebut. Semua pemain all out demi dapat tempat di line up utama. Ngomong-ngomong soal target lawan Cina dan Jepang, Jay pilih untuk tetap fokus ke penampilan tim dulu. Yang penting tampil sebaik mungkin, hasilnya kita lihat nanti. Tutupnya. Sekarang timnas Indonesia udah bertolak ke Jakarta buat lanjut TC alias training camp. Kevin Dix juga udah tiba dan siap gabung bareng Mes Hilgers dan kawan-kawan. Wah, skuad Garuda makin lengkap nih. Dan back timnas Jai Idzes akhirnya angkat bicara soal kabar yang nyebut dia didekati klub besar Italia, Inter Milan. Yap, nama Idzes makin sering dibicarain setelah klubnya, Venezia, resmi terdegradasi dari Serie A. Venezia, CI Lagunari, kabarnya bakal bongkar pasang skuad besar-besaran. Fokusnya, pemain muda yang siap tempur di Serie B. Dengan budget yang makin terbatas, beberapa pemain bintang kayaknya harus dilepas, termasuk Jai Idzes yang performanya dianggap masih layak main di level tertinggi. Nah, di tengah situasi ini, muncul rumor kalau Inter Milan tertarik buat boyong Idzes. Tapi, gimana respon sang pemain? Dia bilang, untuk sekarang fokus dulu bersihin urusan sama Venezia. Soal masa depan, kita lihat nanti. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update seru lainnya soal timnas. Pasti menang.
niat yang sama, tujuan yang satu. Kita akan